Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinul haq lidhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa qalahu ta'ala fi hadisin qudsi, qala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wa habib ma syi'ta fa inna mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innahu majziyun bihi. Shadaqallahul adzim. Kali ini tema kita adalah pesan malaikat Jibril untuk Nabi kita. Pesan ini sebenarnya firman Allah Ta'ala yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Semua firman yang tidak tercatat di dalam Al-Quran maka tertulis di dalam hadis qudsi. Dalam kitab Nasaihul Ibad wa ila sabili rosyad ada sebuah hadis qudsi yang sangat bagus sekali. Pesannya malaikat Jibril kepada kita. Yang sebenarnya pesan itu pun juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Untuk semua manusia akhir zaman. Karena kita tahu kita hidup ada di pasca Nabiullah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Siapapun, dimanapun, kapanpun pasti akan disebut umat Nabi Muhammad. Cuma umat Nabi Muhammad itu ada yang taat, ada yang tidak, ada yang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk kehidupan, ada yang tidak mau. Ada yang mereka itu sakarepe dhewe, saudeli dhewe, ada yang benar-benar menjadikan hidupnya itu khusyuk wal khudu untuk ibadah meraih bahagia dunia akhirat. Memang manusia di dunia ini kan berbagai macam warna-warni dan hidup adalah pilihan. Nah, suatu saat ketika malaikat Jibril rindu sekali dengan Nabiullah Muhammad karena lama tidak diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu. Karena siapapun orang akan rindu melihat wajah Rasulullah, rindu melihat postur Rasulullah yang begitu bagus, begitu gandeng, begitu bersinar, yang luar biasa. Nah, tetapi malaikat Jibril lama nggak disuruh Allah untuk menyampaikan wahyu. Bahkan seolah-olah akan terhentikah wahyu ini. Maka kerinduan itu semuanya diungkapkan dalam doa-doa. Dan berharap bisa bertemu dengan Nabiullah Muhammad. Suatu saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dan menyampaikan pesan-pesan yang sangat bagus. Pesannya bagaimana? Ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad wa ila sabili rosyad. Hadis qudsi itu berbunyi, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wa habib ma syi'ta fa inna mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa inna majziyun bihi. Artinya, wahai Muhammad, hiduplah di dunia sekehendakmu. Tetapi sadarlah, ketahuilah, fa innaka mayitun. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Pesan ini ditujukan untuk Nabiullah kita Muhammad. Tetapi sebenarnya pesan ini untuk kita. Untuk umat Muhammad, umat akhir zaman yang hidup di dunia ini. Yang terkadang mereka gelap, silau dengan kemegahan dunia hingga lupa bahwa sebenarnya perjalanan hidupnya hari per hari, minggu per minggu, bulan-bulan, tahun per tahun akan menuju kematiannya. Kadang derajat pangkat seseorang melupakan dari mengingat Allah, dari kematian yang menjemputnya tiap saat, tiap waktu akan datang. Terkadang wanita, tahta, harta, kadang melupakan manusia dari mengingat Allah, dari kematian yang pasti. Maka melalui malaikat Jibril, nasihat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad yang notabene-nya untuk umat akhir zaman. Agar waspada, agar sadar
silahkan kau di dunia, mau apa saja silahkan, kata malaikat Jibril. Tetapi fa innaka mayitun, engkau akan menjadi mayit. Anak kecil meninggal pantas, bayi meninggal ada, remaja meninggal ada, habis menikah meninggal ada, orang tua meninggal banyak. Perjalanan kita ini kan sebenarnya dari hari ke hari kan menuju kematian. Kalau kita dicatat di dunia ini 65 tahun, dan sekarang kita berjalan di dunia sudah nyampe 63 tahun, berarti kurang berapa? 2 tahun. Kalau kita dicatat di dunia ini 50 tahun, dan sekarang sudah 49 tahun lebih 6 bulan, kurang berapa? Kurang 6 bulan. Kalau kita ini dicatat di dunia itu 70 tahun, dan sekarang umurnya sudah 69 tahun lebih 11 bulan, kurang berapa? Setahun. Kematian ini rahasia Allah. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan matinya. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Kematian ini rahasia Allah, bisa menyebut siapapun. Yang kecil, yang besar, yang remaja, yang dewasa, apalagi tua lansia. Kematian ini sebenarnya hanya perpindahan alam. Dari alam dunia pindah ke alam kubur. Yang mati hanya jasadnya. Rohnya enggak mati. Dia akan mempertanggungjawabkan semua perilaku kehidupan di dunia dulu. Diberi sehat buat apa? Diberi harta buat apa? Diberi jabatan buat apa? Diberi amanah yang begitu luar biasa banyaknya buat apa? Untuk mengabdi kepada Allah atau nurutin hawa nafsunya? Nah, ini yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika manusia sudah menjadi mayat, dimasukkan ke liang kubur, 7 langkah para pelayat kondur, ini rohnya akan ditanya tentang segala hal kehidupan yang akan ditanya di dunia ini. Ditanya apa yang pernah dilakukan. Itu saudaraku. Maka diingatkan oleh malaikat Jibril, wa'mal masyita fa innaka mayitun. Silahkan engkau berbuat sekehendak, tapi sadarilah wahai manusia, kau akan jadi mayit. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan untuk senantiasa ibadah dalam kebaikan, dan semoga kita diberikan panjang umur fi taatillah, istiqomah dalam ibadah, anak turun soleh-solehah, rezeki kathah barokah, dan semoga kita akhirnya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.